Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dirahmati Allah. Para sahabat berlomba-lomba ingin duduk bareng bersama Rasulullah, ingin disaksikan oleh Rasulullah, ingin kemudian menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Karena itu para sahabat itu melakukan dengan segenap jiwa dan raganya. Kita barangkali tidak akan pernah jauhlah untuk mencapai derajat para sahabat. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ridhonya, kemudahan darinya, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita paling tidak mendekatilah apa yang memang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Kecintaan Rasulullah kepada kita membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memikirkan kita. Rasulullah hadir membawa visi misi. Selain syahida, penyaksi, visi misi Rasulullah hadir di muka bumi ini juga adalah sebagai mubasyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Tentu Rasulullah tahu kayak apa neraka itu isinya dan seperti apa indahnya surga. Karena Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita itu. Surga tuh begini, neraka tuh begitu. Rasulullah diundang oleh Allah SWT menyaksikan secara langsung neraka itu seperti apa, gambaran masa depannya. Karena itu Rasulullah begitu takut kepada kita dan sampai kita ini jatuh ke dalam nerakanya Allah SWT. Rasulullah diundang oleh Allah SWT untuk menyaksikan neraka itu seperti apa dan surga itu bagaimana. Peristiwa Isra Mi'raj mengantarkan Rasulullah Muhammad SAW naik ke sana. Lalu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa itu nerakanya dan bagaimana itu surganya. Karena itulah hidup Rasulullah SAW didedikasikan betul buat kita ini para umatnya untuk terhindar dari neraka dan kemudian masuk ke surga. Betapa Rasulullah meminta kepada kita semua menjaga diri kita dari apa-apa yang Allah tidak suka. Dalam suatu kesempatan saya memberikan pengajaran kepada santri-santri saya kabarkan begini. Anak-anakku semua yang dicintai Allah SWT dan dicintai oleh ayah. Betapa Rasulullah khawatir kepada kita. Meminta kita untuk menjaga pandangan. Sebab kalau sampai ketemu siksa Allah, maka tidak ada yang bisa kemudian menolong kita lagi. Kalau kemudian anak anda semua tidur dan bangun pagi dalam keadaan mata sudah tidak ada, alias tidak bisa melihat lagi, nggak ada proses yang mendahului, pokoknya bangun pagi gelap aja udah. Barangkali kesengsaraannya tidak terlalu parah dibanding dengan orang-orang yang ada proses mendahului. Contoh, setiap malam hari habis untuk melihat apa-apa yang Allah tidak suka. Hingga kemudian naik motor. Sabab jatuh kepleset. Kemudian tangkai stang, ada spion yang patah. Patahan spion itu yang kemudian menancap ke mata kita. Tas gitu. Lalu kita kemudian hari menjadi buta. Maka ketahuilah kata Rasulullah, siksaan neraka itu lebih daripada itu. Pernahkah saudara membayangkan dalam keadaan saudara sadar, ambil gunting yang tajam sekali lalu motong? Dipotong. Pernahkah saudara membayangkan seperti itu? Taruh aja jari gitu, taruh jari sini satu. Yang dia ambil pisau babi gitu, pisau daging gitu. Yang gede-gede itu pisau Cina tuh. Terus potong itu. Jajal. Rasulullah mengatakan, siksaan itu tidak bandingannya nanti dengan siksa neraka. Siksaan apa sih yang paling besar, yang paling gede, yang pernah dilakukan oleh seorang anak manusia? Saudara dikasih kalau film Dread itu, saya nonton film Dread, ya lihat-lihat dikit. Dikasih itu satu minuman, yang membuat kulit terkelupas. Tapi itu cuman once, cuman sekali. Saya diajak satu teman, Tat,
Udah lihat belum nih? Coba lihat dulu dikit. Kita lihat dikit tuh. Masya Allah. Tapi bayangan saya nggak ke film itu. Bayangan saya lebih ke, inilah ya di neraka tuh lebih dari ini. Gitu. Itu aja kan digambarkan hancurnya udah kayak apa tahu gitu. Bagaimana orang yang dikasih minuman apa begitu yang membuat hancur semua badannya dan benyenye gitu. Hancur benyenye. Lalu kemudian dilempar ya dari gedung lantai berapa itu jatuh ke bawah. Bang! Itu aja udah membuat mungkin ya pada saat film itu nanti kalau ditayangkan utuh bahwa orang-orang jadi wah. Padahal nggak ada apa-apanya dibanding Allah SWT penyok siksa. Apa kata Allah? Kullaman dadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Dikulitin, dibakar, habis keletset, klebeng. Udah kayak begitu siksaannya, dibikin lagi kulit yang baru. Kalau tadi kan si penjahat udah selesai aja, udah mati. Dia nggak bisa ngidupin lagi. Ini Allah SWT akan berulang-ulang seperti itu. Allah. Mubasyira wa nadhira. Allah pemberi kabar gembira dan peringatan lewat Rasulullah yang mengabarkan kepada kita apa itu kabar gembiranya dan peringatan. Ya, jadi kehadiran Rasulullah SAW betul-betul itu menjadi penyaksi, menjadi pemberi kabar gembira dan peringatan buat kita semua. Wajar gitu ya, tatkala mendekati ajalnya, Rasulullah yang tahu bahwa kematiannya bisa ditunda, beliau menunda itu. Ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi mendengar salam dari malaikat Israel, beliau menjawab Waalaikumsalam dan bertanya, ada apa wahai Israel? Israel menjawab, engkau lebih tahu ya Rasulullah kalau aku sudah diutus ini untuk apa? Aku minta izin ya Rasulullah untuk mencabut nyawamu ya Rasulullah. Dan Rasulullah bilang, aku tidak mau dulu dicabut nyawa, tidak ridha kecuali aku ketemu dulu dengan Jibril alaihissalatu wassalam. Jibril ditanya tuh sama Nabi Allah Muhammad, kemana Jibril? Rupanya Jibril alaihissalatu wassalam kan prosesnya begini pemirsa. Baitul Ma'mur. Nah, perintah tuh di sini nih. Nah, begitu perintah turunlah ke langit dunia kan? Langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deng, barulah istilahnya ke TKP gitu, ke tempat kejadian. Nah, Jibril ini berhenti di sini nih, di langit pertama. Jibril meminta kepada malaikat Israel saja yang meneruskan perjalanan ke Nabi Allah Muhammad SAW. Tapi rupanya Rasulullah bertanya, mana Jibril? Aina Jibril? Minta dipanggil. Lalu Israel naik lagi ke langit pertama dan ngasih tahu Rasulullah rindu kepada engkau, rindu pada kamu dan minta turun. Begitu turun, Rasulullah nanya kepada Jibril, bagaimana nasib umatku sepeninggal diriku? Jibril tidak bisa menjawab, dia bilang itu harus ditanyakan kepada Allah SWT. Naik lagi kan, berdua tuh. Malaikat Jibril, Israel naik lagi ke arasnya Allah, nembus Baitul Ma'mur. Dang! Allah mengabarkan, beritahu Muhammad SAW bahwa umatnya insya Allah akan selamat bila mana mereka memegang kitabullah dan memegang sunnah Rasulullah. Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Intamasaktum bihima lan tadillu abada. Lan tadillu abada intamasaktum bihima. Tidak akan umatmu bakal sesat wahai Nabi Muhammad selama mereka memegang kitabullah dan sunnah Rasulullah. Barulah kemudian Nabi Allah Muhammad SAW mempersilakan Nabi Allah Israel untuk memulai prosesi mencabut nyawanya Muhammad SAW. Saudara tahu apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika malaikat Israel mulai mencabut nyawanya dari ujung kakinya? Yang disebut adalah kita, umatnya. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku.
Seperti seorang ayah yang memanggil anaknya di saat sakaratul maut karena mungkin dia mencintai anaknya. Yang lain diabsen sama dia. Nggak ada satu nih Yusuf. Panggil Yusuf, mana Yusuf? Bagaimana nanti kalau saya udah nggak ada Yusuf, siapa yang ngasih makan? Siapa yang nanti ngebenahin? Dulu ayah kami ketika meninggal dunia, jadi nitip banget untuk kemudian kami menjaga Heni, adik kami yang paling kecil, terus menjaga ibu. Rasulullah memanggil kita ummati. Kalau saudara adalah umatnya Nabi Muhammad, saudara yang dipanggil. Siapa nama saudara? Samsuddin. Saudara yang dipanggil seperti itulah Samsuddin, Samsuddin. Maka saudara itulah yang dipanggil karena ummati itu adalah kita semua ini. Yusuf, Yusuf. Seperti Rasulullah nanya gitu, gimana nanti kalian kalau aku sudah tidak ada? Dan saudara tahu, pada saat Rasulullah dan seluruh umat manusia sudah tidak ada, Allah mengutus 4 orang malaikatnya, Jibril, Israel, Israfil, Mikail, untuk mencari di mana makam Nabi besar Muhammad SAW dimakamkan untuk dibangkitkan Rasulullah. Kenapa? Karena selama Rasulullah tidak dibangkitkan, maka tidak bisa manusia-manusia yang lain itu dibangkitkan. Tidak mampu mereka ketemu dengan makam Nabi Muhammad sampai kemudian nurullah memberi sinar kepada makam Nabi Muhammad SAW. Ketika makam itu diketahui oleh 4 malaikat ini, berebut omonglah 4 malaikat ini, begitu dari kisah yang saya dengar. Semua pada merasa tidak berani membangunkan Nabi besar Muhammad. Sampailah kemudian ditunjuk Jibril, karena Jibril lah yang dianggap paling dekat oleh para malaikat-malaikat dibanding yang lain. Lalu Jibril membangunkan Nabi Muhammad SAW. Tahu saudara apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika pertama kali beliau bangun? Ditanyalah Jibril dan para malaikat ini, hari apa ini? Hari apa ini? Dijawablah oleh malaikat Jibril, ini hari di mana malaikat Ridwan menghiasi surga untuk dimasuki oleh orang-orang yang saleh. Hari ini adalah hari di mana pintu neraka dibuka setelah dipanaskan bertahun-tahun untuk dimasuki juga oleh orang-orang yang durhaka. Lalu Rasulullah bilang, bertanya pada Jibril, aina ummati? Di mana umatku? Allah, mubashshira wa nadhira. Itulah tugas dari Muhammad sallallahu alaihi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Tujuannya apa? Ayat 9 yang menjadi tujuannya itu, litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Silakan. Saya senang membawa pada pemahaman, pengertian maksud dari mubashshira wa nadhira ini telak lebih kepada surga dan neraka. Maka insya Allah hari-hari ke depan, mulai Senin berarti ya, insya Allah kita akan bicara tentang surga dan neraka. Saya berharap betul bahwa apa yang Rasulullah sudah sampaikan tidak putus. Dan saudara bisa juga menjadi penyambung Rasulullah sebagaimana saya berusaha menjadi penyambung Rasulullah. Dengan cara saudara pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh kami. Saudara sampaikan apa yang saudara dapatkan. Maka saudara juga menjadi panjangan tangan dari Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Allah memakai kalimat inna. Ada maksud dari Allah SWT bahwa Allah mengundang manusia yang beriman, berilmu, dan beramal saleh untuk turut serta menjadi syahida, mubashshira wa nadhira. Kenapa? Karena estafet Rasulullah SAW tidak berhenti dengan meninggalnya beliau saja, melainkan turun ke sahabat, tabi'in, tabi'in, lalu kemudian sampailah ke generasi Yusuf Mansur dan kita semua. Tidak putus.
sudah belajar tentang apa yang sudah diketahui oleh Rasulullah dari Allah. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, pada tabi'in, pada tabi'in, terus sampai kepada kita. Dan kita sampaikan lagi kepada sebanyak-banyaknya orang. Insya Allah, hakikat estafet dari ilmu tauhid itu seperti ini. Mubasyirah, saya lebih pengen membahas di tafsir Al-Fat ini dengan Al-Jannah, yakni surga. Wa nadhira, ini an-nar, tentang neraka. Maka insya Allah hari-hari minggu depan kita akan coba kenalan sedikit, menambah lagi wawasan kita tentang bagaimana itu surga dan bagaimana itu neraka, insya Allah. Baik, kita langsung doa pemirsa. Baik, kita masuk ayat ke-44 doa suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, doain pemirsa khataman Quran harian 4 hari lagi tayang lewat website ya, www.santritahfiz.com. Silakan saudara registrasi ke website Santri Tahfiz dan kemudian ikuti khataman harian yang diikuti oleh banyak sekali orang insya Allah dari berbagai penjuru dunia. Karena dari benua Amerika, benua Australia, benua Asia, benua Afrika bahkan. Kita akan berangkat nanti insya Allah, saya izin Allah kalau jadi kita akan ke Senegal. Senegal itu Afrika Barat ya. Sudah mau ke Maghribi, sudah mau kemana? Ke Turki, ke Maroko gitu ya. Aljazair mungkin ya. Kita akan berangkat ke Afrika insya Allah. Jadi teman-teman dari seluruh penjuru dunia akan mengikuti khataman Quran harian, maka saudara jangan ketinggalan. Insya Allah 4 hari lagi. Baik pemirsa, silakan berdoa. Istighfar dulu. Astagfirullah. Salawat dulu pemirsa. Allahumma salli. Ya Allah, jangan bosan ya Allah nerima kami yang suka sering bosan, justru. Jangan bosan nerima kami yang banyak maksiat. Maksiatnya, dosanya, keburukannya, kelalaiannya, ya Allah, jangan sampai bosan. Jangan sampai Engkau melihat kami, ya Allah, banyak orang yang tidak pantas Kau kabulkan doa-doanya. Pemirsa silakan terus berdoa. Izinkan saya terus bicara sama Allah. Hari ini sebagaimana hari-hari sebelumnya, teman-teman pada berdoa. Minta dikabulin ini, kabulin itu. Minta disehati, minta di ini. Terus, ya Allah. Ada yang sedang bermasalah dengan hukum, ada yang sedang bermasalah ya Allah, dengan keluarga, pekerjaan, usaha. Apapun jadi doa mereka semua, ya Allah kabulin dan jadiin itu tambahan ibadah buat mereka. Ya Allah, temenin mereka, temenin saya juga dalam mengarungi dunia ini, ya, kehidupan ini, hingga kami semua menghadap padamu ya Allah. Makasih udah mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kami tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang enggak. Makasih kami jadi tahu jalan keselamatan yang sebenarnya itu gimana. Izinkan kami terus belajar ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah, hamba yang dicintai oleh dan juga mencintaimu, mencintai Rasul. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Minta cintamu dan cinta Nabi. Wa nas'aluka ya Allah kulla amalin yuqarribuna ila hubbika wa ila hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami minta padamu ya Allah agar kami bisa punya amal soleh yang bisa menarik cintamu dan cinta Nabi.
Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sampai ketemu ya besok Sabtu dan Minggu di Pesantren Darul Quran. Tapi Senin depan balik lagi ke studio dan kita akan belajar tentang surga dan neraka. Makasih, saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.